Halo semuanya, di video ini saya akan membahas materi belajar dari teks berlatar sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Nah, teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Tujuannya untuk menyampaikan informasi sejarah dengan cara menarik, menanamkan nilai patriotisme dan wawasan sejarah pada pembaca. Teks cerita sejarah punya beberapa ciri khas yang bisa membedakannya dari jenis teks lainnya. Yang pertama, isinya berupa fakta. Kedua, teksnya disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan kejadian. Ketiga, bentuk teksnya adalah cerita ulang atau disebut juga recount. Yang keempat, struktur teks terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan yang terakhir, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Jenis-jenis teks sejarah terbagi menjadi dua, yaitu teks sejarah fiksi dan non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi adalah cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Biasanya ditulis berdasarkan sudut pandang penulis, dibumbui dengan warna dan interpretasi unik terhadap peristiwa sejarah tersebut. Contohnya bisa berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Sementara itu, teks cerita sejarah non-fiksi adalah jenis yang menceritakan peristiwa berdasarkan fakta yang akurat. Penulis akan menyusun cerita secara objektif dan mendetail, tanpa menambahkan elemen fiksi. Contohnya biasanya seperti biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Oke, selanjutnya mari kita bahas struktur teks cerita sejarah. Struktur yang pertama adalah orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Sesuai namanya, bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks, dapat berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis terhadap cerita yang ditulisnya, umumnya bersifat opsional. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomia, yaitu kata ganti untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya ia, mereka, nya, dan sebagainya. Yang kedua, verba material, menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan nyata, misalnya membaca, menulis, merakit, dan sebagainya. Yang ketiga, verba tingkah laku, yaitu mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan perkataan atau verbal, misalnya merasa, meyakini, melupakan, dan memikirkan. Yang keempat, kata penunjuk waktu, tempat, atau kejadian. Yang kelima, keterangan waktu lampau, yaitu kata keterangan waktu yang menyatakan waktu yang lalu atau sudah terlewat. Yang keenam, konjungsi temporal atau kata sambung, yaitu untuk menyusun urutan peristiwa yang diceritakan, misalnya ketika, kemudian, dan setelah. Dan yang terakhir, kalimat sinteks, yaitu kalimat dengan satu verba utama untuk menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari teks cerita sejarah. Kesimpulannya, teks cerita sejarah menyajikan peristiwa masa lalu secara naratif, berdasarkan fakta dan dilengkapi unsur cerita. Teks ini menggunakan kaidah kebahasaan seperti kata kerja, keterangan waktu, dan konjungsi. Melalui teks ini, kita dapat mempelajari sejarah sekaligus mengambil nilai-nilai kehidupan dari peristiwa yang diceritakan.